Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di pembelajaran sejarah. Nah, di sini kita akan membahas tentang akhir Orde Baru. Selanjutnya, apa yang kalian tahu tentang Orde Baru? Nah, selanjutnya terdapat menu utama. Menu utama ini merupakan pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama ada profil pengembang, latar belakang, krisis ekonomi 1997-1998, krisis pangan, kemudian krisis sosial, politik, dan kepercayaan. Yang terakhir, akhir Orde Baru. Kemudian terdapat video dan evaluasi pembelajaran. Nah, di sini kalian bisa klik yang kalian mau ya. Profil pengembang. Terdapat nama Denanda Febriana dengan NIM 2402103024. Tempat tanggal lahir Jember 5 Februari 2007. Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Instansi Universitas Jember. Berikut ini website yaitu DNA DNDA FBRNA. Latar belakang. Pada dekade 1980-1990, Indonesia terlihat memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat. Banyak sektor berkembang seperti real estate, pasar saham, hingga masuknya dana luar negeri jangka pendek. Namun, pertumbuhan ini sebenarnya rapuh karena bertumpu pada uang panas yang sewaktu-waktu bisa keluar dari Indonesia. Situasi ini menjadi rentan saat krisis moneter Asia meletus di Thailand pada tahun 1997. Jatuhnya nilai mata uang baht karena beban hutang luar negeri kemudian yang menjalar ke negara lain, termasuk Indonesia, dan menjadi pemicu krisis ekonomi yang parah. Krisis ekonomi 1997-1998. Nah, pada krisis ini nilai tukar rupiah jatuh drastis dari 2.500 menjadi 16.000 per dolar US. Kemudian banyak sistem perbankan Indonesia yang melemah serta besarnya hutang luar negeri yang semakin memperburuk keadaan. Investor asing yang menarik modalnya, sedangkan banyak pengusaha lokal yang memindahkan dananya ke luar negeri. Nah, hal tersebut berakibat banyaknya perusahaan yang bangkrut, kemudian harga barang kebutuhan yang melonjak tinggi, serta pengangguran yang semakin meningkat drastis. Nah, hal tersebut mengakibatkan ekonomi masyarakat melemah secara drastis. Krisis ekonomi juga berdampak pada sektor pangan. Pada data tahun 1996 menunjukkan bahwa produksi beras mencapai 159,8 kg per kapita per tahun, sementara konsumsi hanya 111,7 kg per kapita per tahun. Nah, artinya secara nasional Indonesia tidak kekurangan beras, namun kenyataan di lapangan berbeda dikarenakan harga pangan yang tinggi, kemudian daya beli masyarakat yang menurun, dan distribusi pangan yang tidak merata. Nah, hal tersebut mengakibatkan munculnya banyak kasus rawan pangan, gizi buruk, dan kemiskinan yang meningkat hingga 7,5 juta orang, serta banyaknya angka anak putus sekolah karena krisis. Krisis sosial politik dan kepercayaan. Krisis ekonomi yang berkepanjangan menjalar ke bidang sosial dan politik. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah merosot tajam hingga pada tahun 1998 banyak demonstrasi mahasiswa lebih dari 2.000, kemudian 1.300 aksi LSM, serta pemogokan buruh berjumlah 500, dan banyaknya huru-hara di berbagai daerah, hingga pada akhirnya puncaknya terjadi
yaitu tragedi Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998 ketika mahasiswa Universitas Trisakti ini melakukan demo damai, akan tetapi malah ditembak oleh para aparat sehingga mengakibatkan 4 mahasiswa gugur tertembak dan puluhan lainnya luka-luka. Peristiwa ini memicu kerusuhan pada tanggal 13 sampai 14 Mei 1998 yang menewaskan ratusan orang, ribuan orang luka-luka, serta menimbulkan penjarahan dan pembakaran massal. Akhir Orde Baru. Gelombang aksi reformasi semakin besar. Ribuan mahasiswa menduduki gedung DPR atau MPR dan menuntut perubahan. Hingga pada akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto akhirnya mengundurkan diri setelah berkuasa selama 32 tahun. Nah, hal ini menjadi penanda berakhirnya Orde Baru. Kemudian kekuasaannya dilanjutkan oleh wakilnya yaitu B.J. Habibie yang kemudian menjadi Presiden RI ketiga. Nah, pada masa B.J. Habibie ini dimulailah era reformasi dengan berbagai kebijakan yaitu membuka kebebasan pers, memperbolehkan multipartai, dan menyelenggarakan pemilu demokratis pada tahun 1999. Berikut ini terdapat video pengunduran Soeharto dari YouTube. Nah, di sini kalian bisa klik saja ya untuk menonton. Nah, berikut ini terdapat evaluasi pembelajaran. Di sini terdapat 2 pertanyaan. Yang pertama, mengapa krisis keuangan dari Thailand berpengaruh terhadap Indonesia? Yang kedua, mengapa krisis 1997-1998 memicu krisis pangan meskipun produksi beras tinggi pada tahun 1996? Nah, itu tadi pertanyaan dari saya, dijawab dengan baik dan benar ya. Nah, itu tadi materi pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat dan mudah dipahami. Saya Denanda Febriana pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bye bye.